Saatnya sekarang Anda mengikuti NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, sidang kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlanjut. Sementara di dalam pengadilan, Supriyani berhadapan dengan kasus pidana. Di luar pengadilan, ia diduga mengalami intimidasi. Mobil yang biasa mengantarnya ke pengadilan diduga ditembak oleh orang tidak dikenal. Belakangan, polisi membantah jika peristiwa itu bukan penembakan. Apapun kasus yang menimpa Supriyani dan anak polisi yang diduga telah dianiayanya harus mengedepankan kebenaran sehingga kedua pihak menikmati keadilan. Kami ajak Anda mengupas topik ini. Bersama kami sudah hadir di studio Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024 Edwin Partogi Pasaribu. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita juga nanti akan coba menghubungi Komisioner KPAI Diah Puspitarini, tapi sampai saat ini kami masih menanti hubungan dengan Komisioner KPAI terhubung melalui sambungan Zoom. Oke, sebelum saya pertajam dengan Bang Edwin, kita akan menyimak dulu tayangan yang berikut ini, pemirsa. Peristiwa yang dialami oleh Bapak Malengga ini terjadi pada saat beliau mengendarai kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14, Pak ya. Nah, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tiba-tiba ya, Bapak Herwan Matengga mendengar benturan keras pada pintu, kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian beliau berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya. Dan setelah diperiksa, kendaraannya mengalami kerusakan pecah ya. Namun tidak ada tembus sampai ke dalam. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebagai saya tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu kita kayak kerikil ya di genggaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau saya tembakan mungkin meletus, tapi itu yang saya dengar kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti dia lihat. Kalau saya mohon maaf, orangnya saja saya tidak lihat. Bahkan nanti saya tahu kalau orang itu ada, setelah itu padahal dibilang dia melihat orang. Tapi saya bilang dengar letusan, tembakan, oh minta maaf saya tidak di bagian itu. Berarti silakan ditanya orang siapa yang gulirkan itu. Yang jelasnya itu setahu saya itu bahwa saya kira burung, karena pernah kejadian sama saya bahwa menabrak di kaca sampai saya lihat burungnya itu betul. Jadi kalau dia bilang tembakan, mohon maaf, tidak. Ya, pemirsa, tembakan atau tidak, pertanyaannya Bang Edwin, kalaupun itu terjadi, apakah itu salah satu bentuk intimidasi kepada korban atau kepada saksi atau kepada orang yang terkait dengan kasus hukum? Komentar Anda? Ya, tentu kita harus uji dulu ya. Di dalam penyidikan itu ada scientific crime investigation. Gitu. Jadi nggak bisa hanya modal pernyataan. Kita pakai bukti saintifik aja. Tentu ada ahlinya di kepolisian. Jadi harus dibuktikan dulu apakah itu peluru atau batu atau apa begitu. Ya kan, yang bisa melakukan pengujian. Nah, ya betul. Pertanyaannya tadi, apakah itu akibat tembakan peluru atau bentuk atau batu atau burung, sebagaimana tadi disampaikan oleh Herwan ya, gitu loh. Itu kan semuanya bisa diketahui secara saintifik, gitu. Ya, saya gini, kalau kita misalnya mengembangkan imajinasi bahwa itu penembakan, kalau itu penembakan tentu bisa dilakukan uji balistik, ya. Pasti ada proyektilnya. Ya. Proyektil itu bisa diketahui itu berasal dari senjata api jenis apa.
Ya, yang biasa digunakan oleh siapa? Oh, yang bisa digunakan oleh siapa? Bisa saja senjata organik, ya kan? Tentu yang punya adalah TNI Polri. Bisa saja senjata angin milik warga yang biasa berburu misalnya, ya kan? Kalau itu peluru, ya kan? Di dalam konteks peluru penembakan, di peluru dan selongsong itu ada sidik jari, gitu loh. Ada sidik jarinya, gitu. Jadi itu setiap senjata pasti berbeda-beda. Ya, dan bisa dilacak Bisa sebenarnya. dilacak sebenarnya. Nah, artinya ketika kendaraan itu diasumsikan sebagai kendaraan yang sering mengantar Guru Supriyani mengikuti Ya. persidangan, Ya. artinya pelaku tahu bahwa mobil ini di dalamnya digunakan oleh Ibu Guru Supriyani, begitu kan? Iya. Nah, apakah motifnya mengarah ke seperti itu atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu dia yang kita tentu belum bisa menyimpulkan sepanjang belum dilakukan tadi kriminal scientific crime investigation ya, gitu. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba orang lempar batu ke jendela Jadi mobil. yang saya ingin sampaikan bahwa pernyataan tadi terlalu cepat. Kenapa menurut Anda tiba-tiba ada klarifikasi? Ya itu maksud saya terlalu cepat, gitu loh, ya kan. Temuannya aja dulu disampaikan, gitu. Jangan menyimpulkan penyebabnya, Oke. gitu loh. Temuannya aja dulu bahwa kaca mobil di bagian samping, ya kan, itu ada keretakan, Ya. ada titik pecahnya, ya kan. Nah ini, Bang, Apa- kalau ya Bang kan? Edwin lihat ini, Ya, titik pecahnya kan kita belum tahu. Apakah itu benturan batu, ya kan? Apakah itu peluru, ataukah itu tadi burung, ya. gitu kan? Tapi itu posisi mengarah ke Tentu. duduk penumpang ya, Ya, kursi tengah ya. kursi tengah. Ya, Maksud dan saya- itu Maksud apa saya, kalau itu peluru, ya kan? Kalau itu peluru, itu kan pertanyaannya itu tembus nggak? Ya, kalau ini sih kelihatan tidak. Kalau dia tidak tembus, pertanyaannya kan kalau pas kita kembangin peluru, Ya. apakah itu peluru dari senapan angin yang buat dia tidak bisa tembus, misal, ya kan? Gitu. Tapi kan bisa saja dugaannya bukan peluru, misalnya batu, gitu loh, ya kan? Gitu. Ya. Kalau itu burung, tentu ada bekas darah segala macam ya benturannya. Kita nggak tahu, tapi yang saya sampaikan, ya, tentu kita akan sulit menyimpulkannya kalau tidak didahului oleh adanya scientific crime investigation itu. Iya, ya kan? termasuk akan Jadi, ketahuan kalau ini memang pelakunya burung atau bukan gitu ya. Ya, burung Saya atau bukan. bayangin burung apa yang ini bisa- burung yang sengaja untuk mengarah pada mobil camat yang bisa ditumpangi oleh Supriyadi atau bagaimana? Ya kan? Burung yang dikendalikan pakai remote control begitu. Iya, nah iya. Artinya maksud saya tadi keterangan itu ya terlalu prematur kalau dia segera menyimpulkan penyebab dari peristiwa keretakan atau kerusakan pada kaca mobil tersebut gitu loh. Jadi seharusnya investigasi dulu. Oke. Ya. Gitu loh. Bang Edwin, LPSK itu kan memang tugasnya melindungi saksi dan korban. Iya. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kasus ini, Ibu Guru Supriyani kan diposisikan sebagai pelaku kan, Iya. yang kemudian teradu gitu kan. Iya. Apakah kita juga tidak bisa melindunginya dari upaya-upaya kalau memang itu dianggap sebagai sebuah intimidasi terhadap pelaku misalnya? Oh ya. Dalam subjek perlindungan memang disebutkan. Subjek perlindungan itu korban, saksi, pelapor, ya, Pelapor, kemudian ahli, kemudian satu saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Di masing-masing atas subjek hukum itu ada definisinya. Korban ialah, ya kan, saksi adalah, gitu ya. dalam hal ini pelaku tidak ada dong ya, tidak masuk dalam perlindungan. Betul, pelaku tidak ada. Tetapi saya mau sampaikan seperti ini. Pemaknaan itu, pemaknaan apakah ini korban atau pelaku, itu sepenuhnya juga adalah wilayah yang otoritatif dari LPSK. Oh, oke. Bukan Ya, hakim ya? Maksud saya bukan bersandar kepada ketentuan yang bersifat formil dari lembaga lainnya. Jadi formil, oke. Ya, jadi sebenarnya LPSK tidak bergantung sepenuhnya dengan pernyataan sikap formil dari lembaga lainnya. Misalnya di sebelah sana menyatakan ini tersangka, tapi kalau buat LPSK ini korban, Oke, bisa dilindungi. bisa dilindungi. Oke. Gitu. Karena LPSK lembaga mandiri. LPSK bukan subordinat, bukan Oh, lembaga, iya. bukan bawahan dari APH, aparat penegak hukum lainnya. Gitu. Jadi hal itu sudah sering dipraktekkan. Ya, ada kasus di daerah Kabupaten Bogor.
dituduh sebagai tersangka, bahkan terdakwa kemudian Undang-Undang ITE. Ya. Dia bukan dalam klasifikasi sebagai justice collaborator. Kami lindungi. Kenapa kami lindungi? Karena kami meyakini bahwa orang ini adalah korban kriminalisasi. Meski belum diputus pengadilan ya? Meski belum diputus pengadilan. Karena hasil pendalaman LPSK meyakini bahwa ini korban kriminalisasi. Gitu loh. Dan putusan pengadilan sebagaimana juga pandangan LPSK. Senada ternyata? Senada. Pengadilan hakim pada tingkat pertama membebaskan. Bang Edwin, Gitu. ini dari pengalaman Anda di LPSK, kalau kita mengaca pada kasus Guru Supriyani, artinya apakah guru ini layak dilindungi? Ya, kalaupun memang layak dilindungi, apakah diakibatkan karena adanya aksi-aksi atau tindakan intimidasi, kalau boleh saya katakan, seperti yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang melakukan penembakan atau mungkin melempar batu atau bahkan burung yang tidak dikenal. Mengirim burung. Ya. Ya sebenarnya secara umumnya gini, undang-undang itu sudah menegaskan adanya beberapa tindak pidana tertentu yang menjadi concern LPSK. Ya, ada tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyiksaan, penganiayaan yang berat, kemudian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, ya kan? Tetapi juga undang-undang membuka ruang dan tindak pidana lain yang menyebabkan saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya, gitu loh. Nah, di ketentuan yang ini sangat memberikan ruang buat LPSK untuk tidak membatasi dengan tindak pidana yang tadi sudah sebutkan secara eksplisit, sehingga tindak pidana yang lain juga bisa menjadi bagian yang dilindungi oleh LPSK bila memang ada saksi korban yang dibutuhkan perlindungannya. Nah, salah satu yang menjadi concern LPSK adalah pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Termasuk kasus Guru Supriyani. Ya, saya tidak bisa mendahului apakah ini layak dilindungi atau tidak. Ya, tetapi LPSK harus berangkat dulu dari investigasinya, pendalamannya. Ya, posisi LPSK meyakini atau tidak peristiwa itu terjadi. Dan LPSK berhak melakukan investigasi mandiri? Mandiri. Tanpa ada intervensi atau koordinasi dengan APH tadi? Tentu koordinasi dalam konteks mendapatkan informasi. Tetapi kalau kesimpulan sendiri boleh dong? Itu mandiri. Gitu. Mendahului kesimpulan hakim boleh ya? Ya tidak, kita dalam konteks yakin mendahului putusan. Ya, maksudnya kan hakim belum memutus. Ini masih belum memutus, perkara tapi masih berjalan. kalau LPSK punya keyakinan lain nggak jadi masalah. Dan boleh ya? Itu boleh. Bang, tahan dulu di situ, karena kita akan lanjutkan setelah break. Karena saatnya sekarang sudah masuk azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Edwin Partogi Pasaribu. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner KPAI, Diah Puspitarini. Selamat sore, Bu Diah. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih bersama kami, Bu Diah, dalam hal kasus Guru Supriyani, di mana posisi KPAI memandang kasus ini? Ya, yang jelas pertama, karena di sini ada anak korban, tentu saja kami melakukan perlindungan kepada anak korban. Dan KPAI sudah langsung ke Konawe Selatan kemarin hari Kamis Jumat ya. Dan kami berusaha untuk bertemu dengan kedua belah pihak. Dan kemudian kami juga melakukan pengawasan, Mas, yang sudah dilakukan oleh PPD PPA, kemudian juga aparat penegak hukum sudah sejauh mana. Tentu saja kalau kami berpatokan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A, di mana memang anak korban kekerasan fisik ya, yang mereka memang harus mendapatkan perlindungan khusus, ini harus segera mendapatkan perlindungan baik dari hukum, kemudian prosesnya juga harus cepat, dan tentu saja harus mendapatkan pendampingan psikososial. Begitu, Mas. Ya, apa bentuk perlindungannya, Bu Diah? Ya, kami sudah memastikan bahwa anak korban sudah tertangani oleh UPTD PPA, dan kemudian juga pelan sudah didampingi oleh psikolog, dan agar anak tidak trauma ya, terutama untuk sekolah, karena
sampai hari ini memang anak belum sekolah dan ada semacam ketakutan ya untuk ke sekolah, dan harapannya ya bagaimana hak anak ini baik dia mendapatkan pendampingan psikososial, kemudian juga ada rehabilitasi, dan tentu saja hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan ini terpenuhi. Ya, Gitu. Bu Dia, apakah KPAI memiliki kewenangan untuk kemudian melakukan upaya dalam tanda petik ya, penelitian, penyelidikan atau penelaahan di lokasi perlindungan kepada korban sehingga kemudian ada kesimpulan bahwa anak ini merupakan memang benar korban atau bukan korban? Ya, jadi kami kemarin melakukan pengawasan secara langsung. Kami melihat dari bukti, kemudian BAP dan lain sebagainya. Memang ada visum ya, kemudian ada asesmen psikologis, kemudian laporan dari pekerja sosial juga kami dapatkan. Memang anak ini mendapatkan, memang anak pada kondisi korban kekerasan fisik psikis ya. Itu yang kami dapatkan. Kemudian kami juga melihat sejauh mana upaya hukum ya sudah berjalan agar memang kepentingan terbaik bagi anak ini tentu saja dikedepankan tanpa mengurangi bagaimana kemudian guru ini yang seharusnya juga mendidik anak dan kemudian juga berproses dalam pendidikan anak itu juga tetap menjadi perhatian kita bersama. Ya, artinya di lapangan KPAI bisa melakukan investigasi langsung ya, Bu Diah ya. Ya. Nah, dari temuan di lapangan apakah benar ini layak memenuhi kriteria kemudian dimasukkan sebagai korban anak yang memang harus dilindungi berdasarkan kriteria yang ditemukan di lapangan, begitu Bu? Ya, kami menemukan ada bukti visum, Mas. Psikis ya, kemudian visum fisik juga ada. Jadi lengkap semuanya, termasuk laporan dari pekerja sosial. Jadi lengkap untuk bukti ini sudah ada ya, begitu Mas. Ya, Bu Dia, kami ingin tahu pendapat KPAI sendiri, khususnya Bu Dia, terhadap hasil visum itu. Bagaimana menganalisa hasil visum sehingga kemudian mengerucut pada kesimpulan bahwa memang benar terjadi penganiayaan pada korban? Ya, visum ini kan dilihat dari luka ya, luka pada anak, kemudian yang mengeluarkan visum ini kan dari rumah sakit. Nah, sehingga kami mempercayai bahwa hasil visum tidak ada rekayasa ya. Dan kami juga melihat bagaimana trauma anak gitu. Dan kemudian juga hasil asesmen psikologis untuk yang mendampingi anak korban ini masih menyampaikan bahwa anak masih dalam kondisi trauma. Nah, sehingga dua alat bukti ini sebenarnya sudah cukup ya untuk menjelaskan bahwa memang ada kekerasan fisik terhadap anak. Nah, yang kedua ditambah dengan laporan pekerja sosial, Mas. Pekerja sosial ini kan melihat bagaimana kondisi anak dan lingkungannya, sehingga memastikan bahwa anak ini saat ini betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, begitu. Ya, Bu Dia, KPAI kan tentu membaca dan menjadikan hasil visum sebagai rujukan tanpa perlu kemudian mempertanyakan hasil visum itu dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis, begitu ya Bu ya? Ya, tentu saja kami memakai asas praduga tak bersalah ya. Artinya ya kami punya keyakinan bahwa mereka atau instansi yang mengeluarkan visum ini ya adalah instansi resmi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu saja itu patokan kami, Mas. Oke, ya tadi maksud saya dokter forensik ya. Nah, Bu Dia, satu lagi, artinya KPAI sendiri ini kan menempatkan korban ya, tanpa perlu melihat korban ini berasal dari mana, selama dia anak ya dan dia jadi korban, dia harus dilindungi. Tidakkah ada misalnya semacam asumsi ya, ini saya sebutkan istilah asumsi, apakah dia menjadi korban sudah pasti karena perlakuan dari guru atau mungkin dari orang luar rumah, luar sekolah, atau bahkan mungkin dari orang rumah sendiri yang dimana korban itu berada di lingkungan terdekat rumah itu sendiri, Bu Dia? Sebenarnya itu wilayahnya kepolisian, aparat penegak hukum ya Mas. Iya. Karena kami tentu saja melihat bagaimana luka seorang anak ini bisa muncul ya. Iya. Terus kemudian bagaimana anak sampai ketakutan untuk sekolah, kemudian ada trauma.
itu sebenarnya patokan kami karena kami berdasarkan pada prinsip perlindungan anak. Ya ini kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Nah, kalau kemudian muncul visum ini atau mungkin luka ini dari mana, ya ataupun mungkin luka ini dapat di mana, itu sebenarnya wilayah hukumnya aparat penegak hukum ya. Kalau kami kan hanya punya tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, gitu Mas. Ya, baik. Saya ke Bang Edwin. Komentar Anda, Bang Edwin. Iya, kalau merujuk pada misalnya hasil visum, itu penjelasan terhadap luka itu setidaknya misalnya secara umum kita bisa biasa dengar itu dua hal, luka tumpul, luka tajam, ya kan? Yang disebabkan luka benda tumpul atau benda tajam, luka terbuka atau luka seperti apa, ya, atau memar segala macam. Tapi apa yang menyebabkan luka itu tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh hasil visum. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau dia benda tumpulnya apa? Benda tumpulnya itu kan gagang dijelaskan, sapu atau apa? Dilakukan hasil dari proses penyidikan. Itu gagang sapu ijuk, sapu lidi, ya kan, gitu loh. Atau termasuk juga kalau kita membayangkan yang lain, ya, bahwa kan tadi juga informasi misalnya itu luka karena main di sawah, jatuh segala macam. Artinya nggak ada orang di situ. Ada benturan-benturannya mandiri. Karena si korban jatuh, ngebentur apa segala macam di sawah, ya kemudian dia luka. Nggak ada orang di situ yang menyebabkan dia luka. Dia luka sendiri. Gitu. Maksud saya, visum itu menjelaskan itu saja. Dia tidak bukan menjelaskan penyebabnya, pemicunya, siapa orangnya, ya kan, kemudian apa alatnya, itu nggak bisa sepenuhnya diselesaikan lewat visum. Itu di proses penyidikan. Kan yang kemudian juga kerap kali... Anda mau coba katakan bahwa sejak awal mulai tahap penyidikan ini sebenarnya tidak clear ya. Tidak terlalu detail. Sehingga kemudian diserahkan ke kejaksaan, meninggalkan tanda tanya dan akhirnya jadi masalah seperti ini. Ya tentu. Misalnya ada informasi begini. Informasi ya begini ya. Korban, ya, orang tua korban sama korban datang ke sekolah. Menyampaikan pada wali kelasnya bahwa anaknya jadi korban kekerasan oleh Supriyani. Ya. Kemudian kabarnya mengambil sapu untuk dibawa sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Itu kan posisi Polsek sama SD itu berseberangan. Iya, iya. Gitu loh. Ya kan? Di situ aja sudah nggak sesuai. Artinya kan itu bukan wilayah dia walaupun dia polisi ya. Bukan dia polisi, tapi bukan wilayah dia untuk ngambil barang bukti. Karena prosesnya harus proses, kalau konteks barang bukti nanti dulu proses penyidikan. Ya kan? Kita ngambil, kalau proses di awal lidik dulu, ada laporan polisi dulu, ada lidik, kemudian naik sidik, baru kemudian ada penetapan tersangka. Gitu loh. Dan kalau kita lihat prosesnya, ya, yang kemudian juga saya berusaha memahami kenapa Supriyani atau kuasa hukumnya tidak mengajukan restoratif justice pada proses peradilan berjalan ini, ya, saya rasa karena memang ada keyakinan dari Supriyani bahwa peristiwa itu nggak pernah ada, bahwa dan tidak melakukan begitu, atau Supriyani tidak melakukan, ya, bahwa peristiwa itu kalau dilakukan oleh orang, ya bukan Supriyani, ya kan? Terlepas soal itu, ini kan ada korban, korbannya anak. Dan memang tugas KPAI melindungi korban ya, anak ini. Anak korban. Ya. Pertanyaan tadi yang perlu kita ajukan kan pertanyaan substansi yang kemudian pihak KPAI mendalilkan bahwa itu di wilayahnya penyidik. Gitu loh. Ya. Pertanyaan substansinya kan misalnya bagaimana KPAI meyakini bahwa si Dinda ini adalah anak korban. Maksudnya? Iya, apakah keyakinan dari KPI menyatakan bahwa kita sebut saja Dinda adalah anak korban? Tadi alasan hasil visum. Betul. Karena tadi ada pekerja sosial, ya kan? Dan melihat di lapangan langsung. Ya, saya nggak tahu apalagi yang lain. Tapi maksud saya sejauh mana korelasi ya keterangan-keterangan itu menunjukkan bahwa perbuatan terhadap yang dialami ya oleh anak korban itu dilakukan oleh Supriyani, gitu. Ya.
Ya, artinya kan KPAI tidak, sebelum Bu Diah komentarin ya, artinya kan KPAI tidak harus masuk ke situ, Bang. Ya, yang penting kalau ini jadi korban, dia dilindungi dulu begitu kan? Sama seperti misalnya kalau kita bicara tadi saksi dan korban gitu kan? Ya itu tadi, gini kalau kita dalaminnya, tadi yang kita sempat bilang sawah. Uh, Ya kan? Dia jatuh sendiri. Sosial, apakah itu peristiwa pidana? Oke. Ya kan? Ya. Jadi Nanti kita ngomong anak korban itu dalam konteks peristiwa pidana. Ya. Kalau dia ngomong dalam konteks peristiwa pidana itu sebagaimana pertanyaan Mas Doni. Ya. Apakah peristiwa di pidana itu terjadi di Ya. sekolahan karena tindakan pendisiplinan oleh guru Yes. Supriyani, Ya. ataukah tindakan kekerasan itu terjadi di rumah atau di luar rumah oleh orang nih ya, kita ngomong orang. Iya. Itu baru rumusannya pidana. Iya, iya. Kemudian jadilah dia anak korban. Iya. Sebagaimana undang-undang. Tetapi kalau misalnya kemudian peristiwanya itu bukan disebabkan oleh orang. Tapi karena dia main keadaan kondisi. jatuh, di sawah jatuh, yang kemudian dia luka, Iya. gitu. Nggak masuk kategori anak korban. Tidak masuk karena jadi korban. sebagai anak korban Karena itu atas hanya berumusan pidana. Pidana. Dan Bukan ada dalam- jurisprudensi kan, kalau urusan guru mendisiplinkan anak itu tidak bisa kan? Ada putusannya soal itu. Di 2013 Oke, sudah putus. ya, saya konfirmasi ke Bu Diah. Ini pendekatan yang dilakukan KPAI berarti berdasarkan pendekatan formal ya, Bu Diah ya. Hal yang dikatakan oleh Bang Edwin tadi, bagaimana Anda meresponsnya, Bu Diah? Ya, jadi begini. Sebenarnya ada ini Mas, ada cara kita bisa mengkonfirmasi ya apakah hasil visum ini otentik apa tidak ya. Ya. Ini pengalaman berdasarkan pengalaman kami ketika menangani beberapa kasus bahkan untuk yang harus diekshumasi dan lain sebagainya. Itu memang ada mekanisme untuk psikologi forensik ya, sehingga mengetahui bagaimana kondisi anak dan dia bisa melihat dari berbagai sudut ya sebenarnya. Dan itu yang kami juga berharap di dalam kasus ini agar kita bisa terang benderang ya kasusnya, dan kita memang berharap bisa prosesnya selesai dengan cepat. Tetapi kalau memang masih ada keraguan dan lain sebagainya, itu saya kira ada upaya lain ya seperti psikologi forensik dan lain sebagainya, sehingga bisa mengetahui bagaimana kondisi anak, satu. Yang kedua, luka ini didapat di mana, itu kan bisa kita gali juga gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan dari pernyataan saya. Tetapi upaya psikologi forensik ini beberapa kali kami tempuh dalam hal untuk mengkonfirmasi ya atas hasil visum ataupun atas hasil forensik yang terjadi, dan itu dalam rangka untuk mencari ya di mana titik kebenaran dan lain sebagainya sehingga tidak ada simpang siur. Saya kira di situ sih. Dan yang kedua, kami sebenarnya berupaya ya agar kasus ini segera tuntas itu dengan melibatkan UPT DPPA, kemudian DP3, kemudian Dinas Sosial. Ini dalam rangka ya ini bareng-bareng gitu, sehingga dari OPD sendiri itu sudah punya tanggung jawab dan SOP yang harus dikerjakan untuk anak korban. Kemudian kita lihat sejauh mana ini sudah berjalan. Nah, di situ kewenangan KPAI untuk memastikan si anak korban ini segera mendapatkan perlindungan. Nah, kalau kemudian apakah guru tidak boleh untuk memberikan disiplin pada anak? Kalau saya sih ya boleh dan harus ya, karena guru itu tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value ya, transfer of disiplin, dan itu saya kira juga tetap diperlukan. Tetapi sejauh mana kemudian ini terjadi di kasus ini gitu ya. Nah, kita itu memang wilayahnya aparat penegak hukum untuk melihat secara keseluruhan termasuk gelar perkara dan lain sebagainya. Kami melihat kalau upaya itu sudah ditempuh ya, tetapi benar apa tidak dan seterusnya itu saya kira kami kembalikan kembali pada institusi terkait. Ya, ini kan pertanyaannya adalah KPAI kan juga mengemban keadilan substantif ya Bu ya, bukan cuma formal begitu. Tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman Bu Diah, kemudian di pengalaman KPAI menangani kasus-kasus yang mungkin serupa atau sejenis atau yang mungkin mengalami kasus yang melibatkan peran seorang guru, tentu ada semacam keyakinan ya yang memperkuat ke KPAI sehingga oke, ini memang harus kita lindungi. Atau kalau dari hati nurani sendiri, terlepas dari tekanan publik, tekanan media melalui media sosial, Bu Diah melihatnya seperti apa ini? Ya,
Saya juga pernah jadi guru, Mas. Saya paham betul ya bagaimana kondisi ketika kita ingin memberikan pembelajaran dan juga pendampingan yang terbaik pada anak, tetapi kemudian disalah tafsirkan. Nah, pada kondisi saat ini, kalau kami selama ini menangani kasus di mana mungkin guru sebagai pelaku, memang kami melihat alat bukti, ya itu yang utama. Kemudian yang kedua, juga kami melihat sejauh mana anak trauma untuk sekolah. Itu penting juga, karena relevansinya sebuah kasus terhadap tempat atau latar atau setting sebuah kejadian itu kan di mana, sehingga itu akan terlihat bagaimana trauma si anak. Kemudian yang ketiga, kami juga melihat upaya apa yang sudah ditempuh ini. Nah, itu kami meyakini bahwa ini anak korban kekerasan fisik. Nah, kemudian di mana mendapatkan kekerasan fisik itu sebenarnya wilayah dari aparat penegak hukum. Walaupun KPAI ya berusaha untuk mencari tahu sesungguhnya ya di mana kekerasan fisik ini didapat. Tapi kalau kami mendapatkan informasi, tapi mohon maaf ya, ada hal yang tidak bisa kami sampaikan secara umum karena ada di aturan BAP dan lain sebagainya gitu ya. Iya, kita hormati ruang itu, Bu Diah. Tapi dari pengamatan di lapangan, tadi kan Bu Diah mengatakan anak sebagai korban ini tidak berani sekolah ya, tidak mau masuk sekolah karena trauma begitu. Ya. Trauma karena sekolahnya, trauma karena kasusnya, atau trauma takut ketemu guru Supriyani? Nah, kalau itu saya tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena anak masih kecil, Mas. Masih di bawah 9 tahun. Jadi mengidentifikasi saya kira itu tugasnya psikolog ya, yang mendampingi saat ini. Tetapi pada waktu kami melakukan pengawasan secara langsung di Konawe Selatan, itu memang melihat anak masih takut untuk sekolah. Oke, artinya KPAI tentu melihat semua dari alasan formal ya. Walaupun bisa jadi ketakutan atau ketraumaan anak itu tidak ingin ke sekolah karena intimidasi keluarga atau orang tua, bisa jadi. Anda tidak harus menjawabnya, Bu Diah. Ya, baik. Ya, saya saja senyum ya. Iya, Anda sepakat ya, dadanya mungkin sama, tetapi kan ini lagi-lagi ranah hukum ya, Bu Diah ya. Ada batas-batas yang harus kita hormati. Oke, baik. Saya akan ke Bang Edwin untuk mengomentari soal ini, tapi nanti kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama NTV Prime Dialog. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bang Edwin. Bang Edwin, ini daripada kita muter-muter ya soal korban, ya kan, pelaku dan seterusnya. Memang dalam posisi sekarang ini, anak itu jadi korban. Tapi kalau menurut soal pernyataan Anda soal ini, kasus pidana, artinya gugur dong semua itu, selesai gitu kan. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Kalau tadi sampaikan oleh KPAI pakai pendekatan, pakai diksi bahwa ini anak korban, rumusan itu adalah rumusan pidana. Iya. Artinya KPAI meyakini bahwa terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang Supriyani berarti, ya, sejauh ini oleh Supriyani, ya, dengan korbannya adalah anak korbannya adalah kita sebut saja Dinda, ya, gitu ya kan. Nah, ya saya rasa ini agak mengganggu dalam konteks apa yang banyak kita dengar dari posisi Supriyani ya, gitu. Bagaimana ada upaya untuk memaksakan Supriyani harus mengakui bersalah dari sejak proses di awal ya, di proses lidik atau sidik segala macam yang katanya juga ada dinamika, ada nuansa pemerasan. Iya, dimintai duit, dimintai uang, 15 juta, 50 juta segala macam ya kan, gitu. Memang sempat kalau kita baca Bapak Supriyani menyatakan kalau memang disuruh minta maaf, kenapa saya harus minta maaf? Sebenarnya saya tidak melakukan, ya nggak apa-apa, minta maaf aja. Kalau keluarga orang tua aja menolak gimana? Ya nggak apa-apa, pokoknya ibu sudah pernah minta maaf, kata polisi begitu. Yeah. Dia tetap minta maaf, dia kemudian datang didampingi oleh kepala sekolah yang menyampaikan permintaan maaf, dan permintaan maaf itu juga karena tidak diikuti dengan pengakuan bersalah, tidak diterima oleh orang tua korban. Yeah. Akhirnya restoratif justice tidak bisa juga dipakai, begitu kan? Ya tadi saya sampaikan, saya bisa memahami kenapa kemudian Supriyani tidak menggunakan restoratif justice. Karena memang tidak meyakini atau dia meyakini tidak melakukan kekerasan
atau pendisiplinan kepada Dinda ini ya. Iya. Nah, karena kelasnya juga beda. 1A, 1B. Ya. Supriyadi ini mengajar di kelas 1B. Iya. Gitu. Beda kelas. Beda kelas. Ini kan sekolah dasar. Iya. Sekolah dasar itu guru, wali kelas itu ngajar semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Nggak ada gurunya ganti-ganti. Jadi dari mulai masuk pagi sampai siang selesai, ya gurunya wali kelas itulah. Iya. Jadi, sebentar Bang. Gitu. Yang Anda kurang nyaman tadi, berarti kalau saya boleh simpulkan dengan gamblang, mumpung Bu Diah mendengarkan diskusi kita, Anda mengkritisi keyakinan KPAI yang melindungi anak atau Dinda sebagai korban. Dengan demikian, ketika memberikan perlindungan kepada anak itu, berarti secara langsung mengakui bahwa Guru Supriyadi sebagai pelaku pidana, begitu? Iya, artinya KPAI meyakini Dinda sebagai korban kekerasan, ya kan, makanya diksinya adalah anak korban, Iya. dan pelakunya adalah Supriyani. Iya, karena dia terlapor kan? Karena dia sekarang terdakwa. Terdakwa sekarang. Terdakwa, ya kan, begitu. Iya. Itu konsekuensinya, gitu loh. Oke. Ya kan, dari pilihan sikap yang diambil oleh KPAI. Ya tentu nggak jadi masalah kalau memang dasarnya tadi sebagaimana disinggung oleh Mas Doni, keadilan substantif. Betul. Ya kan? Bukan hanya sekedar formil, Iya. gitu loh. Ya kan, Pertanyaannya, kalau di luar itu kan misalnya- berarti KPAI melanggar dong. Ya nggak tahu saya. Kan kita bukan majelis etik. Kalau LSP kan mungkin tadi kata Anda kan LPSK boleh kemudian membuat keputusan sendiri ya, menentukan ini saksi Karena- atau korban atau tidak gitu kan. Betul, karena baik KPAI sebenarnya ya, LPSK, Komnas HAM, kemudian Komisi Yudisial dan lainnya itu Iya. lembaga mandiri. Lembaga mandiri. Jadi dia tidak tergantung atau tidak ditentukan sikapnya oleh sikap lembaga lain. Oke, saya Betul. coba konfrontir dengan Bu Diah. Apakah benar seperti itu dan apakah Bu Diah KPAI bisa kemudian menentukan sendiri siapa yang layak jadi korban atau tidak dengan pernyataan Bang Edwin tadi ketika melindungi Dinda ini sebagai korban, berarti saya tidak langsung KPAI mengakui bahwa Guru Supriyadi sebagai pelaku pidana, begitu Bu Diah? Ya, kami berasumsi seperti halnya di beberapa kasus yang lain ya, yang kami tangani. KPAI juga sering kok kami berbeda pendapat dengan aparat penegak hukum atau kemudian kejaksaan, karena kami juga punya kajian sendiri. Tetapi sekali lagi, dalam hal ini itu kembali ke tugas fungsi KPAI. Kalau mungkin LPSK dan Komnas HAM sebagai lembaga HAM, termasuk kami ya, lembaga negara HAM, kan kami punya tugas fungsi yang berbeda-beda. Nah, Ya. sementara KPAI memang terbatasi pada pengawasan. Nah, dibatasi oleh pengawasan inilah pengawasan ya salah satunya. Kemudian kami juga menelaah yang bukan pro justisia dan bukan Ya. investigatif. Nah, di situ beberapa perbedaan yang ada di KPAI ataupun LPSK dan Komnas HAM. Namun, kalaupun kami ada berbeda pendapat, itu hal yang wajar dan biasa juga kok kami memiliki state of mind sendiri ya untuk di beberapa kasus kekerasan fisik psikis anak. Misalnya ya di kasus AM, kemudian kasus MH dan lain sebagainya, yang itu juga sudah kami investigatif. Nah, kemudian kalau di kasus anak A ini, tentu saja kami selain melakukan pengawasan, kami juga berupaya untuk melihat secara general. Tetapi sekali lagi, karena proses ini sudah sampai di kejaksaan ya, kemudian juga kami jujur saja melakukan pengawasan kan baru pekan yang lalu dan itu sudah masuk di persidangan ya. Kemudian kami juga berupaya mau melihat secara langsung, tetapi saat itu kami tidak bisa bertemu ya dengan dua belah pihak. Nah, hanya satu pihak saja. Nah, kemudian selanjutnya kami juga tetap berharap ya dari kepolisian ataupun kejaksaan untuk betul-betul mendudukkan persoalan ini. Halo, terputus. Iya. Kemarin kan masukan kalau misalnya diperlukan bisa kok melakukan psikologi forensik gitu ya, karena agar melihat hasil visum ini bagaimana. Ya. Itu yang
Tadi saya sampaikan. Ya, tapi proses kemudian KPAI memutuskan bahwa ini korban dan layak dilakukan pendampingan dan perlindungan itu cepat juga ya Bu Dia ya. Sebenarnya mekanisme berapa lama sih keputusan itu diambil? Cepat sekali, cepat. Begitu laporan masuk, itu kan langsung didampingi, Mas. Oke, dan sampai kapan itu pendampingan itu dilakukan? Selama masa sidang atau sampai kemudian pasca sidang masih ada pendampingan? Sampai korban masih memerlukan pendampingan, itu masih kami berikan. Ya, tetapi kalau kemudian korban sudah dirasa membaik dari sisi psikologis dan bisa mandiri, artinya bisa tetap didampingi oleh orang tua tanpa pendampingan sepenuhnya, nah itu baru kami kami kembalikan begitu. Oke, kalau misalnya dalam persidangan diputuskan bahwa ini tidak layak, ini bukan kasus, ini pidana gitu kan, kemudian diputuskan dilakukan upaya restoratif justice misalnya begitu. Apakah kemudian saat itu juga KPAI tetap masih menganggap anak sebagai korban atau kemudian selesai pendampingannya? Masih. Oke. Masih. Saya mau Selama tanya, ya Mas memang Ya. Ya, Oke, Bang Edwin mau diskusi dengan Bu Dia, silakan. ya. Bu Dia, selama proses pendalaman tersebut, apakah pihak KPAI bertemu dengan Bu Supriani? kami mau bertemu dengan Bu Supriani tidak bisa, Pak. Kenapa, Iya. Bu? Kenapa? Ada upaya. Jadi kebetulan memang karena waktu untuk terjun itu hanya 2 hari ya, sehingga waktu kami terbatas dan memang saat itu Bu Supriani masih mempersiapkan untuk banding ya, jika tidak salah. Jadi bukan tidak bisa ya, tidak sempat ya. Karena kan soalnya tadi argumen soal waktu 2 hari itu kan. Gitu. Ya, Tapi apakah ada upaya membangun komunikasi kalau tidak secara langsung by phone atau seperti apa gitu? ada dong, ada. Iya. Tetap akan termasuk oleh kuasa hukum ya. Nah, Ya, Ya. dari keterangan saya saksinya, apakah saksi juga dalami? kenapa? Saksi? Saksi-saksi yang tadi Ibu bilang yang sudah di BAP itu apakah juga didalami secara langsung? Oh iya, kalau masih anak-anak kami dampingi. Bukan, saksi maksud saya kan ada guru, ada Oh. yang lainnya itu. Hanya anak, Pak. Hanya anak, Pak. Artinya itu juga mungkin di luar tugas KPAI. Tapi yang Abang Ya. tadi, iya kan, kata Bu Dia. Tapi yang Abang pertanyakan tadi Maksud saya soalnya... tadi saya mau mendalami bagaimana KPAI dalam sampai dengan kesimpulan meyakini bahwa Dinda adalah anak korban. Ketika kita bilang anak korban, saya sampaikan bahwa berarti saya bilang bahwa by phone dilakukan walaupun tidak sempat bertemu secara langsung. Iya. Ya. Tapi membuat keseimbangan informasi itu penting untuk kita dapat mengambil keputusan yang tepat, benar, objektif. Ya. Gitu loh. Oke. Karena memang kadang-kala menjadi jebakan dalam konteks hubungan kelembagaan Ya. itu sikap yang mudah atau kerap membenarkan keputusan formil instansi atau lembaga lain, gitu loh. Yang dianggap berwenang dan selalu dianggap benar, Oke. gitu loh. Dan Ya. kemudian membuat abai lalai untuk mendalami yang substansial, bahwa sebenarnya benar apa enggak peristiwanya ada, gitu loh. Bukannya sekedar pengakuan sepihak. Iya, gitu loh. iya. Tentu bukan soal projusia atau bukan projusia, tetapi dalam konteks bahwa ketika kita mengambil peran itu, kita meyakini pilihan yang kita lakukan, menolak, menerima, melindungi atau tidak melindungi itu memang dari sesuatu sumber keterangan informasi yang kita dapatkan, yang kita yakini kebenarannya. Iya, iya. Sehingga kita mau sama pendapatnya atau beda pendapatnya, tapi memang ada dasarnya. Oke. Gitu. Ya. Bukannya sekedar ikut arus. Ya, oke. Ini dengan tidak bermaksud mengintervensi kewenangan masing-masing lembaga, tentu kan masing-masing pihak berusaha menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Bu Dia, apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh KPAI yang fokus pada pelindungan korban? Yang jelas kemarin setelah dari pengawasan di Konawe Selatan itu kami mencoba untuk tetap komunikasi dengan Kemendikbud ya. Ya. Dan kami berupaya peduli dengan kondisi guru tentunya, jangan sampai terus nggak ada orang jadi guru kan khawatir juga nih masa depan ya. Betul. Juga memberikan masukan itu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan itu saya lakukan sendiri juga. Kami sampaikan bahwa ini mohon didampingi ya
dan mohon juga ada pendekatan lain sehingga bisa dicari mana yang terbaik begitu. Itu kami sampaikan. Ya Oke. terbaik untuk profesi guru ya. Ya. Itu yang kami sampaikan dan sepertinya sudah ada tindak lanjut dari kementerian. Kemudian kami juga berharap jangan sampai ada kesan, mohon maaf ya, jadi terus takut jadi guru, terus kriminalisasi guru, tetapi ini juga bentuk kehati-hatian. Ya. Dan tentu saja selanjutnya wali murid ya atau orang tua murid juga harapannya membangun komunikasi ya sehingga ada konfirmasi dan lain sebagainya. Ini hikmah yang setidaknya kami ambil ya dari kasus ini. Yang kedua, tentu saja untuk anak korban kami terus akan memantau ya dan berupaya. Tentu saja upaya kami berharap agar anak segera sekolah. Kalaupun tidak ke sekolah, pasti kan tetap harus ada hak pendidikannya bisa online mungkin atau tugas dan lain sebagainya sehingga pendidikannya tidak terputus begitu Mas. Oke, ya baik. Ya, saya harus memberikan waktu Bang Edwin untuk sekaligus closing statement. Tapi next-nya apa? Kalau mau bicara kasus yang lain juga, paling tidak tujuan kita kasus ini selesai. Gimana Bang Edwin? Ya, pertama sebenarnya saya ada pertanyaan ke Bu Dia ya. Ya, singkat. Pertanyaannya saya, apakah isu soal pemerasan terhadap Supriani itu termasuk di dalamnya atau tidak oleh Bu Dia atau KPAI? Ya. Yang soal 15 juta jadi 50 juta. 50. Ya, itu sudah kami sampaikan ke kementerian ya. Itu saya juga miris tentu saja, tetapi sekali lagi kami hanya menjalankan. Saya apakah isu soal pemerasan itu terlepas dari soal sampaikan itu membangun opini baru, pandangan baru terhadap peristiwa itu atau tidak gitu? Ataukah tetap pada kesimpulan yang sama sebagaimana juga yang disampaikan oleh jaksa dalam dakwaan misalnya atau penyidik ketika proses penyidikan? Ya, kalau itu begini Pak. Jadi kalau secara pribadi, saya secara pribadi ya, dan saya guru tentu saja hal-hal itu sudah saya pertimbangkan. Ya. Kami pertimbangkan itu saja dan itu juga menjadi keresahan kita bersama tadi. Statement saya jelas ya, bahwa jangan sampai terus ada ketakutan untuk menjadi guru. Karena kekhawatiran nanti apa-apa dipolisikan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Saya mencoba menengahi Bang Edwin, artinya ada kemudian, hal-hal yang mungkin di luar ranahnya KPAI sebagai lembaga gitu kan. Tetapi juga tidak dipertimbangkan sepertinya. Oke, nah sekarang saran Bang Edwin apa? Ya, sekaligus kita harus tutup diskusi. Sedangkan kenapa saya tidak langsung ke kementerian ya? Jadi kalau tidak, maksud saya isu krusial soal pemerasan itu ya. Jadi proses penegakan hukum kita tentu berpihak pada anak. Ya. Kita tentu tidak berpihak pada pelaku yang membuat anak menderita ya, menjadi anak korban. Ya. Gitu. Baik. Tetapi kita juga berharap ya segala proses yang terjadi itu benar-benar berdasarkan hukum berkeadilan, bukan atas kepentingan atau pertunjukan kekuasaan. Begitu maksud. Oke, ya baik. Saya harus mengakhiri dan kami menangkap maksudnya. Yang jelas masing-masing pihak tentu berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Bu Dia, terima kasih sudah bergabung sama kami. Semangat terus dalam menjalankan tugasnya, ya, melindungi korban, ya. Dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Bang Edwin juga. Terima kasih. Harapan kita kasus ini cepat selesai dan tidak akan terjadi kasus yang sama lagi ya. Dan kalau kita ketemu lagi jangan bahas kasus yang sama ya Bang. Terima kasih Bang. Kita berharap Supriani bebas. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Inilah akhir diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kembali Dialog NTV Prime bersama rekan saya Tasya Lutmila. Kami segera kembali.